Nggi, ada ide cerita horor nggak buat dijadiin film? Oke, ini salah satu WhatsApp atau salah satu pesan dari orang yang request untuk gua menulis sebuah cerita horor. Sebenarnya ada dua atau tiga orang lah, tiga orang lainnya yang request untuk supaya gue bisa nge-share ide gue tentang film horor gitu ya. Mungkin lagi rame horor kali. Di sini akhirnya gue mau nge-share aja nih. Gue mau nge-share. Sebenarnya kalau ngomongin horor tuh, kalau ngomongin film ya, pada umumnya gitu ya. Kalau ngomongin film, ya khususnya film horor, sebenarnya film horor tuh ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya gitu-gitu aja nih dalam tanda petik positif ya. Positifnya itu artinya secara format nggak jauh dari gini. Satu sosok karakter atau beberapa karakter datang ke sebuah tempat baru yang ternyata tempat yang mereka datangi ini atau tempat yang si karakter datangi ini punya entitas jahat gitu, entah itu setan, hantu atau apa ya. Nah, ketika si karakter ini menemukan ada entitas jahat di tempat yang mereka datangi ini, tempatnya bisa macam-macam ya, bisa rumah, bisa gedung, bisa hutan, bisa sebuah perkampungan gitu ya, kayak KKN atau Midsommar gitu. Tugas para karakter ini ketika mereka sudah tahu bahwa ada yang nggak beres dengan tempat itu, maka tugas para karakter ini adalah menemukan jalan keluar, bagaimana caranya mereka bisa lepas dari jeratan setan itu gitu. Nah, cerita akhirnya berjalan setelah kita tahu bahwa karakter yang kita tonton di film ini terjebak bersama sosok jahat itu atau bersama orang-orang jahat di tempat yang mereka datangi itu. Nah, itu formatnya tuh gitu semua gitu. Apapun film yang lu tonton, judulnya beda-beda, tapi secara format ya begitu. Ada ya, anggaplah ya, kita ambil satu nama, misalkan namanya siapa, Budi gitu ya. Budi membeli sebuah rumah baru. Ketika Budi tinggal di rumah baru tersebut, ternyata Budi menemukan bahwa rumah baru tersebut menyimpan sebuah rahasia kelam. Tugas Budi adalah mencari tahu apa sih misteri di balik hal-hal aneh yang dia alami di rumah baru itu. Sama aja gitu ya. Rumahnya ini sebuah lokasi gitu, tapi rumah ini bisa diganti lokasinya jadi hutan gitu ya. Kayak Budi datang ke sebuah hutan yang ternyata di hutan tersebut ada hantunya. Sama, lu pasti ngeh lah sama film-film yang pernah lu tonton, dan format ceritanya tuh seperti itu. Ini gue bocorin aja nih. Format film horor ya kayak gitu. Judulnya beda, lokasinya beda, karakternya beda, tapi secara format sama gitu. Jadi akhirnya yang jadi pertanyaan buat gue adalah, gue pengen bikin film yang ya mungkin formatnya sama, tetap sama, tapi gue pengen memasukkan unsur-unsur beda ke dalam format itu gitu. Anyway, gue suka banget sama studio A24 yang sering banget dia ngeluarin film-film bagus ya. Gila gitu fantasi si kreatornya gitu ya, di orang-orang yang ada di A24 itu. Nah, gue pengen, ya gue tahu format bikin film horor tuh ya gitu-gitu aja gitu, tapi akan menarik sebenarnya. Maksudnya kalau lu nyontek gitu ya, ya formatnya kan begitu aja ya. Karakter datang ke sebuah tempat baru, ternyata tempat barunya ada hantunya gitu. Dan terus si karakter ditugaskan untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat tersebut gitu. Gimana cara mereka keluar gitu sampai ending film. Cuman ya gue gatel aja, gue pengen nyari cara apa ya, hal yang baru yang bisa gue masukkan ke dalam format ini gitu. Itu sih. Dan sekarang emang gue lagi nyari sih, karena ya baru beberapa jam yang lalu ya, sekitar 2 jam yang lalu, gue lagi ngobrolin ini gitu sama calon produser gue sih. Semoga bisa nemu nih hal-hal uniknya ya. Oh ya, satu lagi nih sebelum gue tutup video ini, gue ngomongin format horor ya.
Kalau ini kan horor psikologis nih. M. Night Shyamalan bikin series di Apple TV Plus yang judulnya Seven. Ini unik. Ini sama banget formatnya sama filmnya Darren Aronofsky yang judulnya Mother. Kalau di film Mother-nya Darren Aronofsky, sebuah keluarga ya, suami istri kedatangan seorang tamu yang ternyata tamu ini membawa evil gitu. Terus kalau di film seriesnya Seven yang dibuat sama M. Night Shyamalan, itu sama sih, sebuah keluarga meng-hire seorang nanny atau apa namanya, babysitter ya, ke dalam rumah mereka, dan ternyata nanny ini, babysitter ini membawa entitas jahat gitulah. Sama kan? Cuman beda nih, sutradaranya beda. Darren, ini M. Night Shyamalan. Judulnya beda, kalau yang ini Mother, yang ini Seven. Formatnya sama gitu. Iya kan? Jadi apapun filmnya, apapun judulnya, formatnya sama. Cuman tugas kita sebagai penulis adalah mencari perbedaan dari segi cerita, mencari keunikan, mencari trademark, mencari trademark untuk supaya walaupun formatnya sama, format ceritanya sama, tapi ada nih yang ngebedain gitu. Oh, kalau film horor yang kayak gini-gini nih pasti dibuatnya sama sutradara ini nih, sama penulis ini nih. Kalau yang horor-horor kayak gini pasti dibuatnya sama penulis atau sutradara yang si ini nih gitu. Paham lah ya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga video ini ada isinya. Kalau ada isinya, maksudnya kalau lo dapat sedikit ilmu lah, sedikit pengetahuan dari video yang gue bikin ini, please like, comment, share ya. Komen lah di bawah gitu. Subscribe juga. Thank you.